Halo, ketemu lagi di Rizky ST Ngajar. Oke, pada video kali ini saya akan membahas soal tes karakteristik pribadi atau TKP tentang profesionalisme. Dan langsung saja kita simak soalnya. Saya adalah salah satu staf di bagian pemasaran. Suatu saat atasan meminta saya agar melakukan peningkatan penjualan di bulan ini sebesar 25% dari bulan sebelumnya. Yang saya lakukan adalah, kalau ketemu jadi buat teman-teman yang hari ini kan sudah sebagian besar daerah sudah melakukan tes gitu. Sekedar tips saja, ketika mengerjakan tes CPNS itu kalau bisa yang pertama itu soal TKP dulu ya, gitu. Karena TKP itu dari kelima pilihan jawaban ada poinnya. Berbeda kalau TWK dan TIU. Kalau TWK dan TIU itu cuma ada 5 saja, yang lainnya 0 gitu ya. Jadi dahulukan kalau bisa TKP dulu gitu yang dikerjakan. Oke. Kita bahas soalnya. Di sini kan kita berprofesi sebagai satu staf di bagian pemasaran kan gitu ya. Nah, ini. Kemudian atasan meminta saya melakukan peningkatan penjualan di bulan ini. Nah, ini. Gitu kan. Artinya kan tidak semua barang yang dijual itu laku gitu. Pasti ada gitu kan beberapa produk-produk yang tertahan karena peminatnya sedikit gitu. Jadi ada produk yang tertahan karena sepi peminat ya. Artinya yang minat dengan barang tersebut sedikit gitu. Nah, maka pilihan yang terbaik di sini adalah yang C ini ya. Menjual produk yang tertahan di gudang karena permintaan sedikit dengan diskon 50%. Nah, ini ya pilihan poin tertingginya gitu ya. Ini poinnya 5 gitu ya. Dengan diskon 50%. Coba di sini. Melakukan diskon 35% untuk produk yang banyak diminta dan menjual produk yang sudah lama di gudang promo buy one get one free. Buy one get one free ini kan boleh aja gitu kan. Jadi setiap orang beli, tapi kan ada barang yang diberikan secara gratis gitu, tidak perlu tidak perlu ada biaya tambahan gitu kan. Jadi ada beli satu gratis satu gitu. Tapi ini buy one get one free ini setidaknya merugikan perusahaan ya. Gitu. Coba yang A juga di sini ada kata buy one get one free untuk setiap item produk kepada pelanggan tetap ya. Kita simpan dulu. Kalau yang B ini memberikan diskon 35%. Saya rasa ini tertinggi kedua ya, yang B ini gitu. Ini berarti poinnya 4 lah, kurang lebih ya. Coba yang D ini. Di sini kan ada kata buy one get one free untuk setiap jenis item kepada setiap pembeli. Nah, ini akan lebih merugikan perusahaan gitu kan. Jadi setiap pembeli akan diberikan bayar satu, beli satu, gratis satu gitu. Ini bisa merugikan perusahaan ya, berarti ini poinnya paling kecil. Coba menetapkan harga seluruh persediaan dengan diskon 50%. Menetapkan harga seluruh persediaan. Nah, ini juga justru bisa merugikan perusahaan ya. Gitu. Ini jadi semua produk yang dijual di situ semuanya dikasih diskon. Nah, itu bisa rugi besar gitu kan. Berarti ini saya rasa poinnya terendah kedua ya. Ini 2. Berarti yang A ini poinnya 3. Gitu. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Oke, kita lanjut soal kedua. Lukman adalah seorang pegawai bagian program dan keuangan di kantor. Salah satu aset kantor adalah mobil dinas yang ia pakai setiap hari untuk berangkat ke kantor.
ada peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi baik saat maupun di luar kerja. Pada suatu hari anggota keluarga Lukman sakit sehingga harus segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif karena kondisinya cukup parah. Kondisi lalu lintas jalan kota sangat macet. Di rumah tidak ada kendaraan lain selain mobil dinas. Hal yang sebaiknya dilakukan adalah, oke, ini dalam kondisi darurat ya ini ya. Ini kondisi darurat. Nah, artinya kita sebagai profesionalisme gitu kan, sebagai yang profesional gitu kan dalam profesi gitu, kita nggak boleh kan di sini nih, coba lihat nih, ini kan ada peraturan kantor yang melarang menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi ya. Nah, coba yang A ini, menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Belum tentu ada rekan kerja atau atasan yang melihat Lukman dan menggunakan mobil dinas. Ini pasti poinnya kecil ya, ini ya. Karena sudah tahu kan kita nggak boleh menggunakan mobil dinas untuk kepentingan pribadi gitu. Tapi di sini ditambah lagi ada rekan kerja, belum tentu ada rekan kerja gitu. Artinya ini kesannya sembunyi-sembunyi gitu, tak? Gitu ya, secara diam-diam. Berarti ini poinnya 1. Coba yang B ini. Menggunakan mobil dinas untuk segera membawa anggota keluarga ke rumah sakit karena kondisinya mendesak. Tentu hal ini bisa dimaklumi karena sedang darurat dan bukan kegiatan berpoya-poya. Ini juga poinnya kecil ya. Gitu. Paling tidak lebih baik daripada yang A ini ya. Berarti ini poinnya 2. Coba yang C ini. Menelepon ambulan untuk menjemput anggota keluarga yang sakit untuk segera dibawa ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan intensif. Nah, ini sesuai dengan pada saat keadaan darurat gitu kan. Karena ambulan itu kalau di jalan itu kan biasanya pasti mobil-mobil tuh harus pada minggir gitu. Ya. Ini sedang keadaan darurat gitu ya. Berarti ini poinnya paling tinggi. Menelepon keluarga yang memiliki kendaraan untuk meminta tolong mengantarkan anggota keluarga saya yang sedang sakit, yang sedang kritis ke rumah sakit. Coba kalau yang E ini, mencarikan taksi terdekat atau mencarter angkutan umum untuk membawa anggota keluarga ke rumah sakit dengan segera. Kalau menurut saya yang D ini lebih baik daripada yang E ya, gitu. Karena kalau menelepon keluarga bisa aja kan. Itu pun kalau ada keluarga terdekat gitu. Keluarganya mungkin satu komplek atau apa gitu kan. Kalau tidak mampu menelepon ambulan ya bisa kita minta bantuan keluarga gitu ya. Berarti ini poinnya 4. Yang ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya. Gani adalah seorang penyuluh pertanian dan peternakan yang ditugaskan oleh pemerintah kabupaten di suatu desa yang sebagian besar sawahnya mengalami gagal panen karena musim hujan yang terus-menerus. Para penduduk berpendapat bahwa musibah itu adalah takdir Tuhan yang tak bisa ditolak dan tak bisa diubah. Tak hanya itu, para petani tersebut juga menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan di balai desa. Mereka berpegang teguh bahwa gagal panen adalah hal yang lumrah jika belum memberikan sesajen yang mahal pada para danyang. Langsung aja ya. Jadi hal yang terjadi di desa tersebut akibat pola tanam, pembibitan, dan pemeliharaan yang salah. Nah, sikap Gani itu bagaimana gitu? Artinya, si Gani ini kan harus menunjukkan sikap profesionalitas gitu kan. Sikap litas gitu. Jadi ditugaskan oleh pemerintah kabupaten untuk mengadakan penyuluhan ya si Gani ini. Tapi nah ini ya, kemudian petani tersebut menolak adanya penyuluhan gitu. Nih ya, menolak penyuluhan dan pelatihan yang diadakan di balai desa. Maka mau nggak mau si Gani ini harus memotivasi para petani gitu kan, supaya bisa mengubah kebiasaannya gitu. Artinya mencari trik baru gitu, strategi baru supaya
tidak gagal panen gitu ya. Jadi mengajak para petani untuk mencari strategi ya, mencari solusi agar tidak gagal panen gitu ya, tidak gagal panen. Coba yang A. Tidak ambil pusing dengan pandangan para petani karena merasa tidak ikut memiliki sawah. Ini kesannya tidak menunjukkan sikap profesionalitas ya. Berarti saya rasa ini poinnya paling kecil ya. Tapi kita simpan dulu. Coba yang B ini. Tidak jadi memberikan pengarahan dan melaporkan pada atasannya yang memerintah. Ini kan yang jelas yang A sama yang B ini jangan dijawab ya. Pasti poinnya kecil gitu. Coba yang C ini. Tetap memberikan pengarahan tanpa memaksa petani karena petani selalu konservatif. Boleh ya ini gitu. Harus memberikan pengarahan tanpa memaksa gitu. Coba yang D ini. Tetap memberikan pengarahan pada petani tapi dengan cara lebih menekankan melalui dinas pertanian. Bagus ya ini ya. Coba yang E ini. Tetap memberikan arahan dan motivasi pada petani sehingga bisa meyakinkan mereka agar bersedia mengubah kebiasaan lama dengan proyek percontohannya. Nah, yang E ini poinnya paling gede ya, yang E ini. Gitu. Jadi kita harus memberikan motivasi kepada petani agar yakin bahwa para petani tersebut bisa menggunakan strategi baru gitu kan. Menggunakan strategi baru dengan proyek percontohannya ya. Coba yang D ini. Tetap memberikan pengarahan pada petani tapi dengan cara lebih menekankan melalui dinas pertanian. Ini juga bagus ya gitu. Tapi ini yang E ini lebih baik gitu karena ada proyek percontohannya gitu kan, contoh proyeknya gitu. Terus kita harus meyakinkan juga gitu. Tapi kalau menekankan ini ya belum ini sih, belum, masih agak sedikit memaksa gitu. Berarti yang D ini poinnya 4 ya, tertinggi kedua. Kalau yang A ini tidak ambil pusing dengan pandangan para petani karena merasa tidak ikut memiliki sawah. Nah, ini paling kecil ya poinnya ya. Yang A ini. Coba yang B ini. Tidak jadi memberikan pengarahan dan melaporkan kepada atasannya yang memerintah. Berarti ini setidaknya lebih baik daripada yang A ini ya. Ini poinnya 2 gitu. Berarti yang C ini poinnya 3. Oke, seperti ini ya penilaian poinnya gitu. Kalau misalkan ada yang keliru dari penilaian poin ini, silakan tulis aja ya di kolom komentar. Oke. Ketika menjadi panitia sebuah acara di kampus Anda mendapatkan telepon dari pacar Anda bahwa dia membutuhkan bantuan Anda untuk menjemputnya ke stasiun kota. Pacar Anda mengatakan jika sudah mencoba menghubungi jasa angkutan online tapi tidak ada yang mengambil orderannya. Sedangkan tugas Anda masih banyak dan harus selesai hari ini juga mengingat acara akan dilaksanakan besok harinya. Sikap Anda oke. Jadi ini untuk mengetahui sikap profesionalitas terhadap penyelesaian dan tanggung jawab. Gitu ya. Jadi ini soal ini tentang tanggung jawab dan orientasi pada kepentingan instansi gitu. Dan pada kepentingan instansi. Nah, di sini Anda masih memiliki banyak tugas yang harus diselesaikan hari ini gitu ya. Nah, ini kan harus selesai hari ini gitu. Tentu saja Anda harus mengutamakan tugas tersebut sebagai bentuk profesionalitas. Di sisi lain, Anda dapat memberikan usul kepada pacar atau
pacar Anda untuk mencoba lagi menghubungi jasa kendaraan online gitu. Jadi kita kan sudah tahu tugasnya harus selesai hari ini gitu. Tapi pacar Anda tiba-tiba main telepon aja gitu kan. Ya maka mau nggak mau kita harus tolak gitu. Atau setidaknya bilang secara baik-baik gitu. Mohon maaf, saya nggak bisa menjemput Anda karena di sini masih ada tugas atau saya sedang sibuk gitu dan tugasnya harus selesai juga. Kalau misalkan kita menjemput dia gitu kan, takutnya tugasnya ini gitu, terpending gitu kan, atau nggak bisa menyelesaikan hari ini juga gitu, terpending istilahnya ya tugasnya ya. Maka pilihan yang tepat di sini, nah ini kalau coba kita cek dulu ya pilihannya. Minta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak bisa datang untuk menjemputnya. Bagus ya ini ya. Oke, coba memintanya untuk mencoba lagi untuk memesan jasa kendaraan online. Ini lebih bagus ya. Jadi pilihan yang tepat di sini adalah yang B ya, gitu. Berarti ini yang B ini poinnya 5. Kalau yang A ini poinnya 4. Ya, atau tertinggi ke 2. Coba menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. Ini jangan ya, nggak baik ini. Coba meminta rekan Anda yang lain untuk menyelesaikan tugas Anda dan pergi menjemput pacar Anda. Nah, ini kesannya tidak menunjukkan tanggung jawab dan tidak menunjukkan rasa profesionalitas gitu. Jadi tidak ada tanggung jawabnya gitu. Artinya terlalu mengandalkan teman yang lain gitu. Sedangkan rekan Anda juga sedang sama-sama mengerjakan tugas gitu. Jadi ini yang D ini kesannya membebani tugas orang lain gitu ya. Berarti ini poinnya paling kecil. Artinya nggak boleh kita lakukan gitu. Coba yang C ini. Menjemputnya terlebih dahulu dan melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. Ini lebih baik daripada yang D ini ya. Ini berarti terendah kedua. Atau poinnya 2. Berarti yang E ini poinnya 3. Seperti ini penilaian poinnya. Oke, sebelum saya menutup video ini, saya ucapkan selamat ya kepada teman-teman untuk soal yang sudah saya post di tab tag komunitas gitu kan. Kemudian jawabannya sesuai dengan yang dibahas di video ini gitu. Dan ini ada satu soal tambahan lagi ya buat teman-teman gitu. Jadi semakin sering latihan, semakin terbuka peluangnya untuk lulus ya. Ini kira-kira menurut teman-teman yang mana nih poin terbaik dari kelima soal ini? Oke, silakan dicoba ya. Dan semoga bermanfaat. Baik, sekian dulu videonya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah ikut berpartisipasi dan sudah mensubscribe channel ini. Dan yang belum subscribe, silakan di subscribe dulu ya channelnya biar nama channel ini tersimpan gitu kan, dan mudah sekali dihafal gitu, sehingga memudahkan teman-teman untuk mendapatkan video-video terbaru di channel Rizky ST Ngajar. Oke, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Bye bye.